Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada kelas 3 semester 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelumnya kakak akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 2. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi lisan, tulis, maupun visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. 3. Setelah mengamati video, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. 4. Setelah mengamati video, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. 5. Setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. 6. Setelah mengamati, siswa dapat memahami contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. 7. Setelah membaca, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. 8. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memahami pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Baiklah, berikut ini kakak telah menyajikan gambar tentang makhluk hidup. Pada gambar berikut, terlihat ada burung dan capung yang terbang menggunakan sayap, ada ikan yang berenang menggunakan sirip, dan ada kijang serta kura-kura yang berjalan menggunakan kaki, dan juga ada katak yang bergerak dengan cara melompat. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa makhluk hidup itu bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, selain hewan, tumbuhan juga dapat bergerak. Untuk lebih jelasnya, kakak akan menjelaskan sebagai berikut. Contohnya putri malu. Daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Bunga matahari bergerak sesuai arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Di sore hari, bunga matahari menghadap ke barat. Nah, dari kedua contoh ini dapat kita ketahui bahwa cara tumbuhan bergerak itu dapat berbeda-beda. Selain bergerak, ternyata tumbuhan juga dapat bernapas loh. Gimana sih caranya? Mari kita perhatikan video berikut ini. Hai teman-teman, loh kok kalian malah santai-santai sih? Katanya mau mengerjakan PR. Iya nih, si Bintang katanya ngantuk gara-gara di sini adem. Iyalah, kan di sekitar kalian banyak pohon. Kalau siang hari kan pohon mengeluarkan oksigen. Jadi semakin banyak pohon di sini, semakin banyak oksigen yang bisa kalian hirup. Makanya kalian merasa adem, sejuk, dan nyaman. Pohon mengeluarkan oksigen, gimana caranya? Iya, pohon atau tumbuhan itu kan juga bernapas seperti manusia yang disebut proses fotosintesis. Nah, proses tersebut kalau di siang hari dapat menghasilkan oksigen. Tumbuhan memang tidak memiliki paru-paru seperti makhluk lain.
Alat pernafasan tumbuhan disebut dengan stomata yang terdapat di permukaan daun. Udara yang dihasilkan oleh matahari masuk melalui stomata, lalu menyebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, dari penjelasan video tersebut, kalian dapat membuktikannya dengan cara mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari makhluk hidup dan apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Untuk itu, mari kita perhatikan video berikut ini. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. 2. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan pada bentuk tubuh, sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. 3. Berkembang biak. Berkembang biak bertujuan agar makhluk hidup dapat meneruskan keturunannya dan supaya tidak punah. 4. Bergerak atau berpindah tempat. 5. Iritabilitas, artinya reaksi yang terjadi akibat dari perilaku atau benda lainnya. 6. Memerlukan makan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. 7. Metabolisme atau proses kimia. Proses kimia tersebut terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. 8. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan, jika tidak akan berbahaya bagi tubuh. 9. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Setelah mengamati video sebelumnya, kakak ada tugas nih buat kalian adik-adik, yaitu sebagai berikut. Sekarang kita akan belajar mengenai PJOK. Materinya adalah gerakan lokomotor. Apa sih itu gerakan lokomotor? Dan apa saja gerakan yang ada di dalam gerakan lokomotor? Untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan video berikut. Apa yang dimaksud gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Gerak lokomotor antara lain berlari, melompat, berjalan, memanjat. Apa yang dimaksud gerak non-lokomotor itu? Gerakan non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Gerak non-lokomotor antara lain memutar, menggeleng, membungkuk, mengayun. Sekarang, coba ambilkan buku tulis adik-adik dan tuliskan 3 macam gerakan lokomotor dan 3 macam gerakan non-lokomotor. Selanjutnya kita akan belajar tentang PKN, yaitu materinya tentang makna sila-sila Pancasila. Mari kita perhatikan video berikut. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila.
Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Bersyukur kepada Tuhan. Dari penjelasan sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan gerakan lokomotor, coba adik-adik tuliskan apa saja yang dapat kamu syukuri dari makna sila-sila Pancasila. Nah, dari materi kita hari ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, kelas 3 semester 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, apa saja nih yang adik-adik sudah mengerti? Jangan lupa dicatat dan jangan lupa kerjakan tugas yang kakak berikan tadi ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah Anak Kambing Saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.